Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Baiklah, bertemu lagi bersama saya Andika Abdillah. Saya mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang prosedur ataupun peraturan bea cukai yang ada di negara Jepang. Jadi, semua pengunjung yang memasuki negara Jepang itu harus mengisi formulir Declaration of Personal Effect atau deklarasi barang bawaan pribadi dan unaccompanied articles atau barang yang dikirim terpisah. Bentuk deklarasi tersedia di pemeriksaan pabean. Jika teman-teman bawa uang tunai lebih dari 1 juta yen Jepang, maka teman-teman diharuskan untuk mengisi Declaration of Carrying of Means of Payment atau deklarasi tercatat sarana pembayaran. Itu juga tersedia di pemeriksaan pabean. Yang diperbolehkan masuk barang-barang yang dibawa ke negara Jepang yang tidak terkena pajak atau bebas pajak, yaitu yang pertama 3 botol minuman beralkohol atau 760 ml per botol, lalu 400 batang rokok dan 2 ons parfum. Selain itu, aturan khusus tertentu diberlakukan seperti yang satu ini, di mana sering dihadapi sebagian besar wisatawan. Jika harga suatu barang itu melebihi 200.000 yen, maka perlu untuk dideklarasikan. Jika perlu, pastikan untuk memeriksa terlebih dahulu bagaimana cara kerja proses bea cukai yang ada di negara Jepang. Berikut ini ada produk terbatas dan dilarang saat memasuki negara Jepang. Yang pertama itu barang yang sejenis narkotika. Yang kedua, pistol ataupun yang sejenis dengan senjata api ataupun senjata tajam. Yang ketiga itu hal-hal seperti majalah dan DVD dewasa. Yang keempat, artikel yang melanggar hak kekayaan intelektual seperti barang palsu, beberapa tanaman dan spesies hewan, serta produk-produk yang terbuat dari bahan-bahan baku tadi. Yang kelima, keju dan daging. Ini contoh yang sering dilanggar di pembatasan ini. Lalu yang keenam itu ada artikel yang dibatasi seperti hewan dan tanaman yang memerlukan pemeriksaan karantina. Lalu yang ketujuh itu ada senjata berburu, pedang, serta obat-obatan dan kosmetik. Dan yang terakhir, jumlah barang-barang ini diatur oleh berbagai aturan dan undang-undang. Setiap deklarasi palsu dapat dikenakan hukuman berat sesuai hukum yang berlaku di negaranya. Itu tadi barang-barang yang tidak diperbolehkan ataupun dilarang saat memasuki negara Jepang. Lalu yang harus dilakukan ketika meninggalkan negara Jepang itu ketika keluar ada beberapa dokumen harus diisi. Yang pertama itu adalah Registration of Carrying Out Foreign Made Goods atau pendaftaran untuk membawa keluar barang buatan luar negeri. Untuk menyatakan barang non-Jepang milik teman-teman, isi deskripsi dan kuantitas seperti jam tangan, tas, kalung, dan sebagainya, dan memberikannya ke pabean yang di negara Jepang. Tanpa mendaftarkan itu, barang-barang teman-teman itu tidak dapat dibedakan dari barang yang dibeli di luar negeri, dan dalam beberapa kasus bisa dikenakan pajak. Lalu yang kedua itu ada formulir Declaration of Carrying of Means of Payment atau deklarasi sarana bentuk pembayaran. Ketika teman-teman berangkat atau masuki Jepang, teman-teman perlu mendeklarasikan barang-barang yang teman bawa. Jika teman-teman membawa uang tunai melebihi 1 juta yen Jepang atau setara secara total, ini termasuk uang tunai, cek dan emas murni lebih dari 90%. Namun teman-teman, beberapa prosedurnya mungkin berbeda tergantung pada kuantitasnya. Jadi teman-teman silakan bertanya kepada seorang pejabat bea cukai jika teman-teman tidak yakin tentang apa saja yang perlu dideklarasikan di pabean Jepang tersebut. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang peraturan ataupun prosedur bea cukai yang ada di negara Jepang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.